Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita masuk ke pertemuan ke-8. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu silakan kalian siapkan alat tulis dan kertas double folio dan juga buku paketnya. Simak sampai selesai ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar struktur teks pidato persuasif dan juga kebahasaannya. Nah, jadi sekarang Ibu jelaskan dulu struktur itu apa. Struktur itu adalah urutan ya. Jadi kalau kita bahas struktur pidato persuasif, berarti struktur itu urutan yang pertama tuh apa di pidato persuasif. Karena kemarin di PH 1 banyak yang belum paham struktur dari teks laporan percobaan, padahal strukturnya hanya ada dua kan. Secara umumnya hanya ada dua yang kita pelajari, yaitu pernyataan umum dan uraian. Kan urutannya yang pertama pernyataan umum, yang kedua baru uraian. Karena banyak yang dari kemarin tidak menyimak video, makanya banyak yang masih keliru. Jadi untuk kedepannya ini Ibu harap kalian selalu menyimak video yang Ibu sampaikan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang tidak ngerti, ada yang ragu, tanya ya nak ya. Struktur isi pidato persuasif. Yang pertama yaitu pernyataan posisi, yang kedua tahap argumen, dan yang ketiga penguatan pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Misalnya, kamu akan memberikan pidato persuasif mengenai daur ulang. Nah, jadi pada pernyataan posisi ini kamu harus menegaskan bahwa apakah kamu setuju dengan adanya daur ulang atau kontra, tidak setuju dengan daur ulang. Jadi di pernyataan posisi inilah akan menunjukkan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Nah, pada pernyataan posisi, selain merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis, di pernyataan posisi ini juga penulis harus fokus terhadap bagaimana membuat pernyataan posisi itu, pernyataan atau pendiriannya itu kuat. Pernyataan yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi adalah siapa yang akan diyakinkan, apa yang akan diyakinkan, jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka atau audiens. Kemudian, apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam pernyataan posisi. Nah, selanjutnya struktur pidato persuasif yang kedua yaitu tahap argumen. Nah, tahap argumen ini terletak pada isi pidato persuasif. Nah, argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis dan dibuktikan dengan alasan-alasan yang kuat. Untuk mendukung argumen yang dikembangkan, kita bisa mencantumkan contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Agar argumen efektif dan meyakinkan, kita harus menyertakan fakta pendukung, contoh, tabel, gambar, dan kutipan. Penggunaan istilah yang kurang jelas maknanya sebaiknya dihindari agar audiensi benar-benar paham apa yang kita sampaikan. Kemudian urutan argumen itu tergantung penulis ya, mau memulai dari argumen yang paling kuat atau memulai argumen dari yang lebih lemah hingga ke yang paling kuat. Nah, setiap pengembangan pikiran atau argumen berisi sejumlah kalimat. Setiap paragraf disusun dengan kalimat topik yang berkaitan dengan gagasan utama paragraf sebelumnya. Kemudian, hampir semua paragraf mempunyai satu gagasan utama yang dikembangkan dan membentuk bagian dari teks eksposisi keseluruhan.
Selanjutnya, struktur teks yang terakhir yaitu penguatan pernyataan posisi. Nah, di bagian ini letak argumen ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Jadi pada penguatan pernyataan posisi ini letaknya di akhir, bisa juga dikatakan sebagai kesimpulan apa yang kita sampaikan dari pernyataan posisi di awal tadi. Di akhir kita pertegas lagi. Jadi penguatan pernyataan posisi atau penegasan dari pernyataan posisi yang kita sampaikan di awal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memperkuat posisi. Yang pertama, memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara berbeda, nada, tinggi rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Kemudian, argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti. Tidak bisa hanya sekedar berdasarkan emosi atau intuisi. Kemudian yang ketiga, tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulis. Penyajian dengan menggunakan PowerPoint sangat membantu. Jadi ketika kita menampilkan gambar, diagram, atau foto, itu termasuk bukti dari apa yang kita sampaikan. Misalkan kita menyampaikan data statistik, jadi kita tampilkan melalui PowerPoint, diagram, atau tabel hasil data statistik itu agar meyakinkan audiensi dari pendapat yang kita sampaikan. Kemudian ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, nominalisasi atau pembendaan. Nah, ini merupakan ciri khas teks eksposisi. Pembendaan merupakan proses tata bahasa mengubah kata benda, kerja, dan sifat menjadi kata benda. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Contoh, pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Kemudian contoh yang kedua, pemberlakukan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini. Kalimat 1 dan 2 saling berhubungan yang dihubungkan oleh kata memberlakukan, pemberlakuan. Yang kedua yaitu bentuk pasif dan kata ganti orang. Teks pidato persuasif ini merupakan bagian dari teks eksposisi. Nah, teks eksposisi umumnya ditulis bukan dalam bentuk orang pertama atau saya, ya, orang pertama yang menyampaikan pidato, namun lebih berbentuk istilah umum yang menggambarkan sebagai anggota masyarakat atau warga negara atau yang berwenang. Misalnya, ini harus dihentikan. Bentuk pasif dapat digunakan agar ungkapannya lebih formal dan kuat. Kemudian yang ketiga, kosakata. Nah, kosakata yang digunakan sering berupa istilah teknis. Kosakata dapat menyertakan abstrak, sementara itu sinonim digunakan untuk menghindari pengulangan dan menjaga agar tetap membaca tulisan. Kemudian rantai kata, pasangan kata, sinonim dan antonim, serta rumpun kata yang saling berkaitan makna seperti tanah, regenerasi, dan sumber daya alam banyak digunakan. Kata benda abstrak yang digunakan seperti kegembiraan, takut, dan kata-kata teknis seperti spesies dan genus. Persoalan menjadi lebih ilmiah karena merujuk pendapat ahli. Kemudian yang selanjutnya, kata emotif digunakan untuk melibatkan perasaan audiens. Misalnya, penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Penggunaan kata emotif ini sejalan dengan cara memersuasi dengan emosi yang pernah kita pelajari sebelumnya.
Kemudian, ciri penting kebahasaan adalah penggunaan kata tugas atau konjungsi yang berfungsi menghubungkan bagian-bagian teks. Dan kata tugas menciptakan kohesi atau keterpautan bentuk dan mengekspresikan hubungan sebab akibat seperti sebab, karena, oleh sebab itu, dan maka. Alasan untuk tindakan atau pilihan ditunjukkan melalui penggunaan kata hubung antar kalimat. Misalnya, bagaimanapun, hal yang mirip utamanya, oleh karena itu, maka, sebab, dan alasan pertama. Oke, untuk tugasnya silahkan dilihat pada program pembelajaran daring ya. Tidak Ibu cantumkan di sini, tapi ada di program pembelajaran daring. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Marilah sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.